Ghazali, wa qadim tahat an-nubal ana ila qa'ifatin yasumuna rauna nazofah. Tapi sudah sampai di masa ini, di masa Imam Ghazali 1100 tahun, berarti udah sekitar 1000-an tahun yang lalu. Kata Imam Ghazali, sampai di zaman ini di mana segolongan manusia, segolongan sekelompok orang menyebut ar-raunatu nazofatun. Berdandan itu berdandan itu adalah kebersihan. Fayaquluna hiya mabdi'uddin. Mereka mengatakan bahwa berdandan itu adalah fondasi daripada agama. Maka apa yang terjadi? Fa'aksara awqatahum fi tazyinihim az-zawahir. Maka waktunya mereka itu lebih dihabiskan untuk berdandan, menghiasi sesuatu yang sifatnya zahir. Pokoknya sekarang pakai jilbab, pakai baju gamisan itu perempuan itu karena agama atau karena karena mode? Apa karena apa? Dia ini pakai jilbab ini betul karena memang dia mematuhi agama atau memang karena urusan tazyin tadi? Atau urusan apa karena urusan berhiasnya? Pokoknya dandannya lama banget dah. Sampai kemudian, tapi yang lainnya kan dipikirin. Ada orang umroh, ada orang haji, itu yang disiapin tuh itu. Besok baju apa ya? Pagi ini. Itu yang nanti itu. Tapi persiapan hatinya itu kurang. Pokoknya gamiskan ini ya, nanti jilbabnya ini, nanti bajunya segala macam ini. Tapi nyiapinnya enggak. Nah, kata Imam Ghazali, saat zamannya Imam Ghazali, orang lebih fokus kepada zawahir, kebersihan zawahir. Pokoknya baju lecek aja sedikit, nggak mau bersihkan dulu. Pokoknya keluar harus pakai baju yang harus yang kurus. Itu dijadikan landasan. Tapi sementara urusan dalamnya itu wal batinu harabun mashhunun bi khaba'isil kibari wal ujubi wal jahli wal riya wal nifaq. Sementara batinnya penuh dengan kotoran-kotoran sombong, kemudian kebodohan, riya, munafik dan lain sebagainya. Maka kenapa? Karena cuma berhenti di toharatul jasad tadi. Berarti boleh dong orang bilang orang punya alasan kenapa nggak pakai jilbab? Nanti dulu dah kalau udah saya benar pakai jilbab. Nggak gitu, beda kok. Orang itu mau benar sebelum benar udah pakai jilbab. Kenapa? Karena beda antara dia pakai aksesoris, pakai jilbab, kalau kita pakai peci, pakai baju koko, itu beda antara menjaga dirinya dengan berhias, beda itu. Kalau kemudian dia niatnya adalah untuk menjaga dirinya, nggak pakai peci, pakai koko. Kalau dia pakai peci, pakai koko, kemudian dia jalanan kemana-mana, dia nongkrong di kafe, dia jalan kemana, kan nggak mungkin macam-macam ya. Apalagi kalau pakai gamis, jalan pakai gamis, pakai kopiah, kan kejaga sih, kejaga. Yang tadinya mau melipir gimana, kejaga kan. Perempuan begitu, dia pakai kerudung, dia pakai baju gamis, ngejaga, niatnya ngejaga. Kalau kemudian dia belum benar, ya nggak apa-apa, itu namanya proses. Jangan kemudian dijadikan alasan bahwa ntar aja dah saya kalau udah benar baru pakai pakaian yang benar. Enggak, karena ini konteksnya beda. Yang tadi dikatakan adalah orang cuma ngurusin zohirnya saja, sampai kemudian lupa terhadap urusan batinnya. Nah, ini yang diawali oleh Imam Al-Ghazali di sini, bahwa sebelum kata Imam Ghazali, sebelum kami masuk ke poin tentang fikih thaharah, fikih bersuci, kami ingin memastikan dulu bahwa bersuci itu jangan cuma berhenti di urusan thaharah, tapi kemudian sampai melewatkan urusan hati. Ada orang ribut gara-gara cara wudhu. Gara-gara cara wudhu ini ribut, yang kemudian menghancurkan hatinya. Misalnya kalau di kita kan wudhunya
urutannya itu dari muka itu sekalian langsung ke kuping kan gini. Muka nih langsung ke kuping. Ini kan umumnya rambut, muka, rambut, tangan, baru kemudian kuping, baru kaki. Tapi pakar sahabat ngajarinnya dari muka langsung masukin ke sini. Gara-gara itu kan pembersihan zohir itu kan. Itu kan zohir yang kemudian menghancurkan kebersihan hatinya. Itu yang dimaksud tadi. Kebersihan zohir itu level 1. Gimana masih kemungkinan banyak soal kebersihan itu. Yang bagi kita itu sesuatu yang kayaknya jorok, tapi mungkin di negara-negara Arab saat itu hal yang biasa. Karena standar kebersihannya ini bukan pakai standar agama, tapi standarnya itu standar kemewahan. Anda kalau ke Arab, kamar mandinya, tempatnya, atau Anda bayangin dan zaman dulu baginda Nabi, kayak apa coba urusan toharo itu? Emang air seperti yang ada di sini sekarang? Terus toilet memang ada seperti sekarang ini. Nah, terus bagaimana toharo? Kebersihannya kayak apa? Nah, toharo kita ini urusan zohir itu lebih kepada standarnya standar kemewahan, bukan standar kecukupan untuk sekedar toharo. Nah, ini yang ditekankan oleh Imam Ghazali bahwa sebelum kami menyatakan terkait dengan bab toharo ini, kami pastikan dulu bahwa toharo itu punya tingkatan-tingkatan. Engkau jangan cuma berhenti di urusan toharotul zohir yang kemudian melupakan toharotul batin yang tadi. Yang tingkatannya ada 4. Nah, yang disebut tadi bahwa Allah wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah senang, Allah suka, Allah cinta kepada orang yang bersuci. Itu jangan diartikan orang yang bersuci badannya doang. Allah senang sama orang yang bersuci. Oh, dia itu wudu batal. Zohir itu. Tapi batinnya dengki aja. Sifatnya sombong saja. Terus menatap orang dengan pandangan meremehkan saja. Meskipun dia wudu batal, itu tidak masuk dalam kategori Allahu yuhibbul mutatahhirin. Enggak masuk itu. Jadi jangan dikatakan, maka kata Imam Ghazali di sini, hai ata, jauh itu. Kalau kau mengira kebersihan di sini itu cukup dengan mengalirkan air ke dalam tubuhmu, lalu kemudian kau dianggap sebagai orang yang tohur, mutatahhirin, jauh itu. Kenapa? Karena mutatahhirin ini, orang yang bersuci ini perlu 2 dimensi tadi, perlu 4 tingkatan, kemudian 3 tingkatan. Mensucikan zohir sekaligus mensucikan batin. Nah, itu menjadi muqaddimahnya dari Al-Imam Al-Ghazali.